Saya harap para sahabat tidak langsung menelan mentah-mentah apa yang saya paparkan di sini, tapi sedikitnya dimasak terlebih dahulu sampai matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Selamat datang kembali di channel Info Anda. Dan kita selalu berdoa agar berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan untuk video yang kedua ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya dengan tema Jangan Takut Hantu. Jadi yang di video pertama kita baru membahas tentang penampakan Orcs, yaitu tahapan pertama. Dan setelah mereka menyerap energi yang cukup, mereka akan bertransformasi masuk ke tahapan kedua, yaitu ektoplasma. Jadi di sini mereka akan memiliki kemampuan yang lebih, menjadi lebih eksis, menjadi lebih kuat. Dan misinya tetap sama ya, misinya tetap sama. Dan bentuk mereka ada yang berbentuk seperti kabut, ada yang berbentuk seperti asap, ada yang berbentuk seperti berkas-berkas sinar juga. Dan sebagian dari mereka juga selain menyerap energi dari orang-orang yang takut karena sinyal-sinyal penampakan, ada juga yang bekerja sama dengan segolongan manusia. Jadi mereka menjadi lebih kuat, mereka menjadi lebih eksis ya, menjadi lebih kuat, lebih eksis, dan pada saat yang sama segolongan manusia yang bekerja sama dengan kaum mereka akan direndahkan. Dan selanjutnya, setelah mereka menyerap lagi energi yang cukup banyak, mereka masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan vortex, yaitu penampakan sempurna. Dan di sini mereka bisa menampakkan diri sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan keinginan mereka kapanpun, dimanapun, dan bentuknya apapun. Jadi ada yang berbentuk seperti binatang dan ada juga yang berbentuk ya kebanyakan seperti manusia. Dari bentuk yang paling menyeramkan sampai ke bentuk penampakan dari orang-orang terdahulu atau orang-orang yang kita sayangi atau sahabat kita, saudara kita, teman kita yang telah meninggal. Jadi bentuknya seperti ini. Dan tujuan mereka tetap sama, yaitu menyerap energi sebanyak mungkin dari orang yang takut, dari orang yang bekerja sama dengan mereka untuk melakukan hal-hal tertentu. Yaitu tujuannya salah satunya adalah satu, yang utama adalah merendahkan manusia. Kedua, menyerap energi sebanyak mungkin dari manusia. Nah, itu tujuan dari utama dari mereka. Dan kenapa di sini ada penampakan yang mulai menyeramkan sampai penampakan yang seperti orang-orang yang kita kenal atau zaman-zaman terdahulu. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi ketika seseorang tidak mempan dengan penampakan yang menakutkan, maka mereka akan memiliki trik yang lain, yaitu dengan melakukan penampakan berupa orang-orang yang dekat dengan kita atau dianggap nenek moyang kita atau leluhur kita. Dan di trik ini biasanya lebih banyak orang yang terjerumus. Ya, lebih banyak orang yang terjerumus. Jadi seperti itu proses penampakannya. Lantas bagaimana cara kita menghadapi situasi seperti itu? Misalkan kita berhadapan dengan hantu. Ini sebenarnya caranya mudah, sederhana, dan kembali pada diri kita sendiri. Jadi artinya sebenarnya pada diri kita itu terdapat potensi yang sangat besar, jauh lebih besar, yang bisa kita manfaatkan untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Tetapi faktanya kita akan terbentur dengan pikiran-pikiran yang menakutkan, sehingga potensi tersebut menjadi terpendam, dan kita tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Dan yang kedua yang harus kita perhatikan di sini, sebenarnya mengatasi gangguan hantu itu jauh lebih mudah dibanding mengatasi rasa takut yang ada dalam
alam bawah sadar kita. Karena pada dasarnya ketakutan itu telah diajarkan pada kita sehingga tertanam jauh di alam bawah sadar kita sejak dari kecil, dan ini otomatis menjadi sebuah gangguan psikologis. Nah, ini menjadi PR yang besar. Dan sekarang bagaimana cara kita menghadapi kalau tiba-tiba di depan kita ada hantu? Ini caranya mudah. Yang pertama, yakin kalau kita itu tidak takut terhadap hantu. Jadi di sini kita sebenarnya kalau dikatakan tidak takut terhadap hantu, maka kita sudah memiliki 80% ya untuk mengusir mereka dengan mudah. Dan yang kedua, kita dekati saja hantunya. Kita dekati saja tanpa memberikan penilaian dalam pikiran kita. Jadi maksudnya di sini kita tidak berpikir hal-hal yang menakutkan. Kita dekati saja. Jadi kita anggap seperti kita melihat kucing atau ayam. Nah, seperti itu. Kita dekati saja atau langsung peluk saja ya kalau ada di depan kita tiba-tiba, dan dengan sendirinya mereka akan mundur, akan menjauh. Atau kalau mereka misalkan ngotot, mereka pun akan hancur dengan sendirinya. Karena energi dari manusia itu jauh lebih besar, sangat besar. Nah, dan di sini misalkan kalau kita melihat situasi, misalkan di depan kita ada hantu, terus kita atasi, kabur. Pas kita menengok ke belakang, ternyata ada hantu yang sama. Itu artinya itu bukan hantu yang sama. Jadi bukan hantu yang sama. Jadi itu yang pertama kabur, yang kabur itu akan kehabisan energi atau hancur. Yang penampakan yang kedua itu adalah penampakan backup. Jadi dari teman-teman mereka yang melakukan penampakan yang sama. Jadi agar mereka manusia itu menjadi berpikir, wah hantu ini kuat ya, tidak bisa dihancurkan. Padahal sebenarnya mereka itu adalah pemain cadangannya, dan pemain cadangannya itu bukan satu, bisa ratusan ribuan. Nah, di posisi inilah kita harus tahu bagaimana cara mengenyapkan yang jumlahnya banyak seperti itu. Jadi di sini kita bisa menggunakan potensi yang ada pada tubuh manusia. Karena kalau saya pikir satu sel tubuh manusia itu jauh lebih kuat, lebih sempurna dari keutuhan mereka ya, dari bentuk keutuhan mereka. Jadi di sini artinya karena memang manusia diciptakan sempurna, ada potensi yang besar yang bisa kita manfaatkan. Dan penampakan hantu itu sendiri kebanyakan berbentuk hologram, bisa dari hologram ya, yang berbentuk asap tadi dirubah menjadi sebuah penampakan, ataupun hologram yang dibentuk dari uap air di udara. Jadi biasanya hologram yang dibentuk dari uap air di udara itu biasanya pada keadaan daerah yang lembab atau pada saat hujan ya, hujan rintik-rintik. Nah, kelembaban udara di sekitarnya mereka bentuk menjadi sebuah penampakan. Dan cara mengatasinya sama. Karena sebenarnya di sini adalah permainan frekuensi yang masuk ke otak kita juga. Jadi kalau kita balikan frekuensi tersebut, maka mereka akan hancur. Atau kita balikan, misalkan mereka menampakkan berbentuk seperti pocong atau seperti unti atau genderuwo, dari frekuensi otak kita balikan ke mereka agar penampakannya bisa menjadi seperti tikus, bisa seperti itu, atau menjadi seperti kucing, bisa. Jadi kita balik, bisa seperti itu, atau kita balik hancurkan juga. Dan di sini kita bisa memanfaatkan energi yang ada dalam diri kita juga, yang kita biasa namakan sebagai tenaga metafisik atau aura. Di sini adalah medan tenaga metafisik dan aura. Di sini kita bisa manfaatkan banyak ya. Satu, untuk mengatasi gangguan-gangguan makhluk astral seperti itu ya. Jadi kita bisa manfaatkan, kita bisa gunakan untuk menghancurkan mereka. Jadi aura tersebut sangat fleksibel sekali, bisa kita gunakan semau pikiran kita. Jadi disesuaikan dengan frekuensi gelombang otak kita.